Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, yaitu mengajarkan anak saling tolong-menolong. Salah satu nilai penting yang perlu kita tanamkan sejak dini adalah sikap saling tolong-menolong sebagai orang tua. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita agar menjadi pribadi yang salih dan salihah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2, mari kita bahas beberapa metode yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan. Katakan betapa bangganya Anda melihat mereka membantu orang lain dan jelaskan bagaimana tindakan mereka telah membuat perbedaan positif bagi orang yang ditolong. Sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan utama bagi anak-anak kita dalam mengamalkan nilai-nilai Islam, termasuk sikap saling tolong-menolong. Jelaskan bahwa berbagi adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang bisa membuat orang lain bahagia. Ajak mereka untuk ikut serta dalam kegiatan bakti sosial di masjid atau lingkungan sekitar. Ini akan membantu mereka memahami bahwa tolong-menolong bukan hanya terbatas pada lingkup keluarga atau teman dekat, tetapi juga mencakup masyarakat yang lebih luas. Bacakan kisah-kisah teladan dari Al-Quran dan hadits yang menggambarkan sikap saling tolong-menolong, misalnya kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu siap membantu orang lain, atau kisah para sahabat yang rela berkorban demi saudaranya seiman. Lantas, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak untuk saling tolong-menolong? Diperlukan kesabaran, konsistensi, dan yang terpenting, teladan dari kita sebagai orang tua. Namun, jika kita berhasil menanamkan nilai ini sejak dini, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli, empatik, dan selalu siap membantu sesama. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan niscaya, akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Muslim. Pertama, mulailah dengan memberikan contoh nyata. Anak-anak adalah peniru ulung. Dengan mengajarkan anak-anak untuk saling tolong-menolong, kita tidak hanya mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, tetapi juga membuka pintu rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan lebih mudah memahami dan menerapkan suatu nilai jika melihat langsung dari orang tua mereka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan anak-anak kita untuk menjadi hambanya yang salih dan salihah, yang selalu siap membantu sesama dan berbuat kebaikan di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terkadang, mendengarkan keluhan teman yang sedang sedih atau memberikan semangat kepada saudara yang sedang menghadapi ujian juga merupakan bentuk tolong-menolong yang sangat berharga. Jelaskan bahwa keikhlasan dalam membantu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih berharga daripada imbalan duniawi. Jelaskan bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari interaksi sosial yang normal. Misalnya, kakak membantu adik mengerjakan PR, atau adik membantu kakak membereskan mainan. Ini akan membangun rasa solidaritas dan kepedulian di antara saudara. Ajarkan mereka untuk mengucapkan tolong dan terima kasih dengan tulus. Latih mereka untuk memperhatikan keadaan orang lain dan mengidentifikasi situasi di mana mereka bisa memberikan bantuan. Misalnya, ketika melihat teman yang kesulitan membawa barang berat, dorong anak untuk menawarkan bantuan, atau ketika ada teman yang terjatuh di taman bermain. Ajarkan anak untuk segera menghampiri dan membantu temannya berdiri. Tunjukkan kepada mereka bagaimana kita membantu tetangga yang kesulitan.
Atau bagaimana kita menolong saudara yang membutuhkan bantuan dengan melihat contoh langsung dari orang tua. Anak-anak akan lebih mudah memahami pentingnya sikap saling tolong-menolong. Kedua, ajarkan anak-anak untuk peka terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, berikan apresiasi ketika anak melakukan tindakan tolong-menolong. Pujian dan penghargaan akan memperkuat perilaku positif ini. Keempat, libatkan anak dalam kegiatan sosial dan amal. Kelima, ajarkan anak-anak untuk berbagi. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti berbagi makanan atau mainan dengan saudara atau teman-temannya. Keenam, gunakan cerita-cerita inspiratif untuk mengajarkan nilai tolong-menolong. Ketujuh, ajarkan anak-anak untuk meminta pertolongan dengan cara yang baik. Kedelapan, berikan tanggung jawab kepada anak-anak untuk saling membantu di rumah. Kesembilan, jelaskan kepada anak-anak bahwa tolong-menolong bukan hanya tentang memberikan bantuan materi. Kesepuluh, ajarkan anak-anak untuk tidak mengharapkan imbalan ketika menolong orang lain. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, mengajarkan anak-anak untuk saling tolong-menolong bukanlah tugas yang mudah. Ingatlah bahwa sikap saling tolong-menolong bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga membawa kebaikan bagi diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat." Hadits ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang gemar menolong orang lain. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita dalam hal saling tolong-menolong. Akhir kata, marilah kita tutup pembahasan ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita sebagai orang-orang yang senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sekian yang dapat saya sampaikan.